Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sunarto selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, nama saya Tommy, semester 3 Manajemen 07 kelas malam. Di sini saya ingin membacakan ringkasan ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sumber energi Amerika Serikat misalnya sangat bergantung pada produsen luar negeri, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduk. Sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional dibentuk oleh prinsip-prinsip keunggulan komparatif. Pengaruh perdagangan internasional. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan peminat masyarakat di dalam negeri, peminat masyarakat, dan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapat nasional. Dan di antara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto yang selisih cenderung akan naik. Besarnya ekspor neto sangat ditentukan oleh nilai kas, maka uang negara yang bersangkutan, misalnya nilai rupiah, turun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di Amerika Serikat sehingga ekspor akan cenderung demikian. Penurunan nilai kurs, maka uang dia akan cenderung meningkat, ekspor neto. Demikian pula sebaliknya, jika kegiatan serta kejadian internasional akan mengaruhi ekonomi dalam negeri melalui pengaruh nilai kurs atau uang pada impor, ekspor, dan akhirnya peminat masyarakat. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu diantara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negeri untuk memenuhi kebutuhan rakyat negara. Dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara-negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Negara dahulu menutupi diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasar, misalnya Rusia, Cina, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial, misalnya ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupa untuk dapat mengekspor. Di simpang memperoleh keuntungan ekspor, di sisi juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pengguna dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibatnya berantakan akan melanda ke semua negara. Pada era globalisasi ini banyak muncul perusahaan multinasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh semua orang dan beberapa negara, misalnya saham Telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multinasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antara bangsa di dalam banyak orang yang di berbagai negara saling bekerja sama, maka terjadi persahabatan di antara mereka. Perdagangan nasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antara lain bidang mempererat
hubungan politik antar negara sebagai hubungan politik yang juga mempererat hubungan perdagangan. Perdagangan nasional juga berfungsi untuk mempertahankan keamanan. Misalnya suatu negara non nuklir mau mengembangkan senjata nuklir, negara ini dapat ditekan dengan dikenal sanksi nasional ekonomi. Artinya negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tertentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayah, padahal tidak semua negara mampu memproduksi senjata. Maka diperolehlah impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan diperlukan kerjasama. Barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki backup internasional. Dibentuk pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang-barang bagian ketika masuk ke suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajak telah dibayar. Pemeriksaan juga untuk mencegah atau mengecek apakah barang-barang tersebut barang selundupan ataupun terletak atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang.